Hai, halo semuanya. Perkenalkan, aku Ragil Aulia Rahel, mahasiswa manajemen Universitas Nasional. Teman-teman apa kabar nih? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Dan buat kalian semua, dimanapun kalian berada, harus selalu jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti protokol kesehatan. Daripada kita bosan dan bingung mau ngapain aja di rumah, gimana kalau kita belajar bareng aja yuk? Oke teman-teman, jadi di sini aku mau sedikit sharing dan juga ngebahas nih materi atau pokok pembahasan mengenai pendapatan nasional dan bagaimana pengaruhnya terhadap konsumsi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Studi kasus pada masa pandemi COVID-19. Eits, dengerin sampai habis ya. Karena di tengah pembicaraan nanti, aku juga mau mengajak seorang narasumber, yang mana beliau merupakan seorang warga yang juga turut terkena dampak dari pandemi COVID ini. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, Mbak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rara Juli. Oke, sekarang kita mulai di poin pembahasan pertama. Di sini aku mau jelasin tentang apa sih pendapatan nasional itu. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima suatu negara atas penyerahan faktor-faktor produksi selama 1 tahun yang kemudian digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa. Pendapatan nasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan domestik bruto atau PDB dan pendapatan nasional bruto atau PNB. Kalian ada yang tahu nggak perbedaan pendapatan domestik bruto dan pendapatan nasional bruto itu apa? Kalau belum tahu, sini aku jelasin. Produk domestik bruto atau PDB memperhitungkan hasil atau output yang dihasilkan oleh penduduk yang ada pada suatu negara. Meskipun orang asing melakukan kegiatan ekonominya di negara tersebut, maka tetap dihitung sebagai PDB negara tersebut. Contohnya, Kris yang merupakan seorang WNA bekerja pada perusahaan Indonesia, maka Kris akan tetap dihitung pada PDB usaha di negara Indonesia. Sedangkan produk nasional bruto atau PNB memperhitungkan hasil atau output yang dihasilkan oleh penduduk asli negara tersebut saja. Entah orang tersebut bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri, maka tetap dihitung sebagai PNB usaha negara asalnya. Contohnya, Afdal yang merupakan seorang WNI bekerja di Italia, maka Afdal akan tetap dihitung pada PNB usaha di negara Indonesia. Pendapatan nasional mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu perekonomian negara. Dengan pendapatan nasional, negara dapat mengetahui mengenai seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar produksi barang dan jasa. Pendapatan nasional secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi daerah tersebut. Nah, sekarang kita bergeser ke poin selanjutnya, yaitu tentang apa sih perilaku konsumsi masyarakat itu. Dalam istilah ekonomi, konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang ataupun jasa guna memenuhi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan dan tingkat kemakmuran setinggi-tingginya. Sedangkan perilaku merupakan suatu hasrat yang muncul secara ilmiah dari dalam diri individu saat melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar, mulai dari perilaku yang diinginkan sampai yang tidak diinginkan maupun dirasakan dan yang tidak dirasakan. Perilaku konsumen juga tidak dapat dipisahkan dari proses pembelian terhadap suatu barang atau jasa saat itu terjadi. Konsumen akan cenderung melakukan pencarian penelitian serta mengevaluasi terhadap barang tersebut untuk mengambil keputusan terhadap pembelian. Menurut Lamb, Hare, and McDaniel, mereka menyebutkan bahwa perilaku konsumen merupakan proses seorang pelanggan dalam mengambil keputusan untuk membeli, menggunakan, atau mengonsumsi suatu barang dan jasa yang dibeli, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. Tindakan perilaku konsumen dapat dilakukan kapanpun, baik setiap hari maupun setiap waktu, sesuai dengan kebutuhan seseorang untuk melakukan kegiatan konsumsi, dan oleh siapapun yang tujuannya yaitu untuk menyusun strategi pemasaran yang berhasil. Dalam perilaku konsumen harus memperhatikan pada tingkat konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi masyarakat menggambarkan kemakmuran masyarakat.
Maka, perilaku konsumsi adalah suatu kegiatan dalam mengambil keputusan yang didasari oleh ketertarikan dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa dengan mempertimbangkan faktor yang melandasi kegiatan tersebut demi memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk memperoleh kepuasan dan tingkat tertinggi kemakmuran sesuai dengan target individu dan dapat dilakukan dalam kurun waktu kapan saja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik periode Juni 2020, dapat dilihat bahwa pola konsumsi masyarakat selama pandemi COVID-19 kian mengalami perubahan. Pengeluaran untuk produk kesehatan, bahan makanan, dan pulsa kian meningkat lebih dari 50%. Sedangkan biaya transportasi umum dan biaya bahan bakar minyak menurun di kisaran 42%. Penggunaan listrik cenderung sama pada masa sebelum dan selama PSBB. Pengeluaran konsumsi masyarakat atau rumah tangga merupakan salah satu variabel makroekonomi. Dalam identitas pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran, variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf C. Inisial tersebut berasal dari kata consumption. Pengeluaran konsumsi seseorang merupakan bagian dari pendapatan yang dibelanjakan. Apabila pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat suatu negara yang bersangkutan. Secara makro agregat, pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan, maka akan semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Perbandingan besarnya tambahan pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan disebut hasrat marginal untuk berkonsumsi atau marginal propensity to consume atau MPC. Nah, di poin yang selanjutnya ini aku mau bahas tentang bagaimana pengaruh pendapatan nasional terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia. Mengutip dari pendapat Sadono Sukimo, konsumsi merupakan indikator kesejahteraan suatu negara baik di negara maju maupun di negara berkembang. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan perekonomian suatu negara, akan terlihat dari pengeluaran konsumsi masyarakatnya yang terus meningkat. Faktor utama yang menyebabkannya ialah pendapatan nasional suatu negara. Bila pendapatan nasional suatu negara meningkat, maka pengeluaran dan konsumsi masyarakat suatu negara tersebut akan ikut meningkat. Perilaku konsumsi individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi serta faktor kebudayaan, faktor psikologis, faktor sosial dan pribadi. Menurut Keynes, terdapat hubungan antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan nasional, di mana pengeluaran konsumsi dan pendapatan nasional dinyatakan dalam tingkat harga yang konstan. Pendapatan nasional yang mempengaruhi konsumsi adalah pendapatan nasional yang terjadi saat ini, bukan pendapatan nasional yang lalu ataupun yang diramalkan. Pendapatan nasional memiliki hubungan yang positif sejalan dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Artinya, semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka tingkat kemakmuran dan kesejahteraan negara tersebut akan semakin tinggi pula. Begitu pula dengan sebaliknya. Tetapi, pendapatan nasional yang tinggi tidak dapat menjamin pendapatan per kapita akan tinggi juga. Nah, dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemakmuran dan kesejahteraan perekonomian Indonesia dapat dilihat dari pendapatan nasional negara Indonesia. Nah, untuk di pembahasan selanjutnya, aku bakal mengundang narasumber kita untuk memberikan tanggapannya mengenai bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Baik, terima kasih Mbak Rahel atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, pemerintah mengambil langkah yang cukup tegas dalam mengurangi beban masyarakat, seperti pengurangan tarif daya listrik, BBM, dan air bersih. Dan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah menyalurkan BLT, bantuan langsung tunai, kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan juga mengalami pemutusan kerja. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah tentang BLT dan lainnya sangat bermanfaat bagi masyarakat karena hal tersebut mampu meringankan kebutuhan primer mereka. Pada saat keadaan ekonomi melemah seperti ini, adanya kebijakan pemerintah sangat membantu masyarakat di dalam ketidakpastian ekonomi
yang kita sendiri tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut merupakan langkah yang ditempuh pemerintah dalam membantu masyarakat agar tetap mampu survive di tengah pandemi COVID-19, serta menjamin hak-hak masyarakat seperti hak ekonomi, hak kesehatan, hak bekerja, serta hak-hak lainnya yang telah terhambat selama pandemi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Rara atas tanggapan yang diberikan. Semoga untuk kedepannya kita berharap ya, perekonomian Indonesia bisa kembali pulih dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Oke deh, kalau begitu sekian dulu ya pembahasan podcast dari aku untuk kali ini. Semoga pembahasan mengenai pengaruh pendapatan nasional terhadap konsumsi masyarakat tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terakhir nih pesan dari aku buat teman-teman semua yang ada di rumah. Kalian harus selalu jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan. Dan ingat, jangan keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak ya. Stay safe and see you teman-teman.